Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Viola Saraningrum. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Raharja dengan NIM 16144949191. Video presentasi ini adalah salah satu bentuk tugas untuk memenuhi tugas-tugas saya di semester pendek dengan mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan dua materi, yaitu kualitas audit dan bukti audit. Yang pertama adalah kualitas audit. Kualitas audit di sini adalah karakteristik atau gambaran praktik dari hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian ada etika profesional seorang akuntan yang mengatur perilaku dalam menjalankan praktik akuntan publik STAN Indonesia berdasarkan standar Ikatan Akuntan Indonesia. Standar profesional akuntan publik adalah kodifikasi sebagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia. Kemudian di sini juga saya akan menginformasikan beberapa pengertian kualitas audit dari beberapa sumber buku yang tidak ada di PowerPoint yang saya lampirkan. Yang pertama di sini ada menurut Watkins et al. Tahun 2004. Beliau menyatakan bahwa kualitas audit adalah kemungkinan di mana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Berdasarkan SPAP atau Standar Profesi Akuntan Publik, audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Kemudian di sini adalah menurut Simanjuntak pada tahun 2008, beliau menyatakan bahwa kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasil sesuai dengan peraturan yang telah direncanakan dan apakah peraturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Kemudian yang ketiga ada menurut Akmal pada tahun 2006. Beliau menyatakan kualitas audit adalah suatu hasil yang telah dicapai oleh subjek atau objek untuk memperoleh tingkat kepuasan, sehingga akan menimbulkan hasrat objek atau subjek untuk menilai suatu kegiatan tersebut. Kemudian di sini ada menurut Liu dan Wang pada tahun 1999, beliau menyatakan kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian atau untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Kemudian untuk materi yang selanjutnya ada di bukti audit. Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor dalam pembuatan kesimpulan atau opini dibuat. Bukti audit termasuk bukti audit di dalamnya adalah catatan akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan, informasi lainnya yang berhubungan atau terkait dengan catatan akuntansi, dan pendukung alasan logis dari auditor tentang laporan keuangan yang layak. Kemudian di sini ada bukti lisan. Bukti lisan adalah mengajukan pertanyaan lisan kepada para manajer atau bagian yang berkepentingan tentang kebijakan akuntansi, lokasi catatan, dokumen, dan lain-lain. Kemudian ada bukti dokumenter. Bukti dokumenter adalah bukti yang terbuat dari kertas bertuliskan huruf atau angka atau simbol-simbol yang lain. Menurut sumbernya, bukti dokumenter dibagi menjadi 3 golongan, yaitu bukti yang dibuat oleh pihak luar yang bebas dikirimkan langsung kepada auditor. Kemudian saya akan menginformasikan atau menjelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor seputar kelayakan bukti audit.
Yang pertama ada pertimbangan profesional atau professional judgment, yang berarti probabilitas seorang auditor untuk menemukan dan melaporkan penyelewengan dalam sistem akuntansi klien. Kemudian ada integritas manajemen atau manajemen integrity, yang berarti sikap kejujuran dari pihak manajemen perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan. Kemudian ada kepemilikan publik versus terbatas, yang berarti suatu jenis perusahaan apakah termasuk jenis perusahaan terbuka atau perusahaan terbatas. Kemudian ada kondisi keuangan atau financial condition, yang menunjukkan apakah perusahaan mendapatkan laba atau dalam kondisi merugi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang. Terima kasih.